Kembali lagi di Metro TV dalam program acara yang dipandu Hotman Indah dan narasumber. Terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya di Hot Room. Masih bersama dengan Bang Hotman Paris dan juga saya Indah Setiani. Kita masih membahas seputar harap-harap cemas. Kenapa harap-harapnya cemasnya ini? Aduh saya sampai ribet Bang. Karena emang bener-bener cemas banget ya gara-gara corona tiba, ibadah jadi tertunda. Tentunya kita mau mencari solusi hari ini. Bagaimana solusinya? Sudah hadir di sini di studio ada Bapak Joko Asmoro dari Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia. Pertanyaan saya. Ya, Bang Hotman silakan. Umroh itu gagal kan sudah jelas karena tindakan pemerintah Arab Saudi. Di hukum kita disebutkan kalau sudah tindakan pemerintah, betul, itu namanya keadaan memaksa, force majeure. Kalau sudah keadaan memaksa menurut undang-undang KUH Perdata kita, uang si jamaah tersebut tidak boleh hilang. Bagaimana nasib uang para jamaah di travel ini? Kalau sudah sempat terbang sih ya memang sudah dipakai tiketnya. Tapi kalau uangnya itu masih di kantongnya travel atau baru di booking di pesawat, bagaimana nasib uangnya ini? Karena undang-undang mengatakan itu sudah termasuk keadaan memaksa. Oke, Pak Joko Asmoro dulu mungkin bisa memberikan pendapat. Pertama, Bang Hotman, izinkan saya atas nama Asosiasi Penyelenggara Umroh Haji Republik Indonesia Ampuri ingin mengucapkan atau menyampaikan rasa prihatin yang mendalam kepada para jemaah tamu Allah yang akan menunaikan karena tertunda. Dan rasa prihatin ini juga kepada sahabat-sahabat kami selaku penyelenggara karena cuma semua prihatin. Betul. Yang kedua, mohon dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang kami sebagai umat Islam juga mohon dapat dipahami kondisi ini. Seperti yang disampaikan Pak Presiden, Pak Menko, dan para Menteri, kondisi ini tidak dapat dihindari. Semua harus memahami bahwa semata-mata ini dilakukan oleh pemerintah Saudi dalam rangka menjaga rasa aman beribadah. Tidak akan mungkin dapat merasa nyaman kalau amannya tidak ada. Amannya dulu insya Allah, dan ini di luar dari kemampuan semua pihak. Jadi dulu ada MERS, ada SAR, itu masih dalam kondisi aman. Kalau sekarang pertimbangan pemerintah Saudi menutup sementara, sekali lagi garis merah ini sementara, mohon dipahami. Itu yang pertama. Yang kedua, dari yang disampaikan oleh telepon maupun oleh ibu tadi, mohon maaf, ibu yang pertama adalah ibu yang tertunda karena belum berangkat kasusnya, jadi belum sampai ke Tanah Suci. Kemudian dari Multazam adalah perwakilan salah satu penyelenggara ibadah resmi yang ada cabang di daerah. Kalau itu lebih spesifik tiga Pak. Sama yang dia telepon tadi. Sebenarnya ada tiga Pak. Kalau misalnya travel sudah bayar pesawat, tapi belum jadi berangkat, itu dulu contoh satu. Nasibnya gimana itu? Pertama Pak, Bang Hotman, adalah tanggal 27 kejadian subuh. Tanggal itu Pak Pemerintah, terima kasih kepada Kementerian Agama, Pak Menko semua, tanggal 27, 28 pagi kita meeting koordinasi dengan pihak penerbangan semua bahwa ini luar kemampuan, dan percayalah bahwa semua uang jemaah yang dititipkan ke travel, kemudian travel belikan tiket, itu tetap ada dan bisa di-reschedule. Artinya oleh pesawat tidak hangus? Tidak hangus. Hotel bagaimana? Hotel, alhamdulillah adalah mitra-mitra kami, bukan 1 bulan 2 bulan, tapi sudah puluhan tahun, insya Allah bisa di-reschedule. Jadi ada jaminan dari asosiasi travel, uang mereka itu tidak hangus? Insya Allah, dan kita tahu jumlahnya. Begitu? Gitu. Dan jangan lupa ya, mereka dilindungi oleh undang-undang. Insya Allah. Karena misalnya kalau contoh keadaan memaksa itu tadi, banjir, kebakaran, ada lagi istilahnya tindakan pemerintah, yaitu pemerintah Arab Saudi. Jadi itu sudah benar-benar sebenarnya memenuhi unsur keadaan memaksa. Bukan salah mereka. Kira-kira begitu. Betul. Jadi ada jaminan ya? Insya Allah. Sekali lagi Pak, ini ada data. Jemaah yang tertunda keberangkatan tapi sudah diberangkat Ibu adalah 2.393. Kemudian melalui telepon sudah terbang di negara transit tapi belum terbang ke Saudi, jumlahnya 1.685. Kemudian yang sudah umroh kemudian pulang tapi mampir di negara transit tetapi pesawatnya harus lewat Jeddah lagi kembali ke Jakarta, itu 200 Pak. Itu pun nggak boleh masuk.
Harus tunggu 15 hari. Itu semua alhamdulillah terselesaikan. Oke, kalau gitu ke Pak Nur Alia. Pak Nur Alia adalah Kasubdit Pengawasan Umrah dan Haji Khusus Kemenag. Kementerian Agama. Betul. Bagaimana perlindungan yang diberikan oleh Kementerian Agama agar jemaah umroh ini tidak dirugikan, terutama aspek keuangan? Ya, selamat malam Bang Ya. Hotman, selamat malam Mbak Indah. Jadi memang kondisi yang saat ini memang kondisi yang tidak bisa dihindari. Ya. Artinya pemerintah kemudian meminta kepada seluruh jamaah umroh yang terdampak akibat kebijakan ini untuk bisa memahami dan kemudian bersabar. Nah, terkait dengan hal tersebut bahwa pemerintah dalam hal ini Menteri Koordinator PMK kemudian mengumpulkan seluruh kementerian, lintas kementerian dan lembaga-lembaga, PPU juga, kemudian maskapai penerbangan pada tanggal 28. Jadi kejadian 27 dini hari, kemudian 27 sore kita ada rapat koordinasi, dan di 28 kita sudah kumpul dengan seluruh maskapai dan PPU. Kita membahas terkait dengan apa yang harus dilakukan pemerintah, kemudian apa yang harus dilakukan oleh masing-masing penyelenggara ibadah umroh, dan apa yang harus dilakukan oleh maskapai penerbangan. Maskapai penerbangan setuju bahwa di rescheduling tanpa tambahan bayar? Ya, jadi berdasarkan hasil konfirmasi kami, jadi di rapat koordinasi tersebut sudah kita bersepakat bahwa yang dikedepankan adalah aspek kepentingan jamaah. Ya. Jangan sampai jamaah ini kemudian jadi rugi gara-gara adanya kebijakan ini. Pemerintah meminta kepada seluruh maskapai penerbangan untuk melakukan rescheduling jadwal. Jadi kalau pesawat penerbangan asing mau patuh sama pemerintah Indonesia? Iya, jadi kita juga waktu itu ketemunya juga dengan Kementerian Perhubungan, Bang Hotman. Jadi karena sudah ada kementerian yang memang menangani permasalahan tersebut, kita duduk bareng, kita minta kepada seluruh maskapai, dan alhamdulillah mereka setuju. Dan setuju. Jadi kementerian pun menjamin bahwa nanti para jemaah ini tidak akan bayar double lagi untuk pergi umroh. Insya Allah kita meminta agar rescheduling ini kemudian tanpa menimbulkan beban tambahan. Beban tambahan. Tadi ada beban tambahan berapa puluh juta tadi? 48 juta. Ini belum apa-apa udah ada bukti nih bahwa ternyata itu jaminan nggak berlaku. Ini domestik. Ya, Ya apalagi domestik, harusnya domestik lebih patuh dong. Ya. Domestik. Nah, itu gimana Pak menanggapinya? Jadi gini, maskapai yang membawa dari Indonesia menuju umroh, Ya. itu memahami kondisi ini. Tetapi yang jadi permasalahan Ibu alami adalah tiket dari domestik dari Bengkulu ke Jakarta, kemudian Jakarta menuju Saudi Arabia, itu ternyata pastinya tidak satu penerbangan yang sama. Penerbangannya dari Jakarta Bengkulu tidak sama dengan Jakarta ke Saudi kan tentunya. Itu yang jadi masalah. Pesawat berbeda. Pesawat berbeda. Kalau dia dalam satu tiket, tentunya dari kota asal ditanggung. Nah, kemudian bagaimana dengan yang domestik? Nah, itu. Pihak Ibu dari kantor pusat, tolong bikin kronologis, ajukan kepada asosiasi. Kenapa ketika Ibu berangkat sudah dimasukin sisko patuh belum? Gimana itu, Ibu? Sudah belum? Ya, kalau sudah sisko patuh, dalam sisko patuh pasti ada insurans. Ada asuransi. Ada asuransi yang akan menjamin perjalanan domestik, itu dari Kementerian Agama. Maksudnya asuransi mengganti uang tiket tambahan itu? Iya. Oh ada begitu? Itu dipastikan ya? Ya, itu karena asuransi ada dua, Bang Hotman. Asuransi di Saudi ketika terjadi sesuatu, dan asuransi di dalam negeri yang dari dia berangkat dari titik rumah sampai dengan mendarat di Saudi, atau terbang mendarat di Jakarta, atau di embarkasi sampai dia ke rumah. Oke, kalau begitu mungkin ada pertanyaan satu singkat saja, mumpung ada perwakilan dari Kementerian Agama. Silakan. Terima kasih Bang Hotman. Ya. Harap-harap cemas ya. Sebenarnya harap-harap kita bisa berangkat. Rupanya belum berangkat sampai sekarang. Cemas-cemas. Jangan-jangan gimana ya? Ya. Ini kita semuanya sudah fit mau berangkat tanggal 1 itu. Kebetulan saya bawa rombongan gitu dari Bengkulu. Nyatanya setelah informasi yang kita terima ditunda. Jadi harapan Bapak kira-kira apa yang yang paling pokoknya apa? Yang ada paling di Bapak hati yang inginkan kayak apa? pengen Bagaimana? dikeluarkan?
kepastian kami bisa berangkat itu. Kami berharap bisa berangkat gitu, tanpa dirugikan jemaah. Kalau ancaman corona udah selesai begitu kan? Iya. Tanpa dirugikan jemaah yang ada tambahan-tambahan. Yang jawab kementerian atau ya, silakan. asosiasi? Yang kira-kira lebih. Begini, pemerintah dalam hal ini harus hadir. Jadi fungsinya pemerintah adalah memberikan perlindungan kepada jemaah. Ya. Bahwa kami punya data. Bahkan kami punya data day per day, jadi sejak terdampak tanggal 27. Itu kami punya data siapa yang berangkat, siapa yang tertahan, siapa yang kemudian sampai dengan negara transit balik lagi. Itu kami punya data. Jadi jawabannya gimana? Jamin atau enggak? Insya Allah kami jamin, Pak. Artinya Insya Allah jamin. PPIU sebagai penyelenggara ini menjamin bahwa jemaah akan diberangkatkan. Kementerian Agama tanpa nambah biaya lagi. Tanpa menambah biaya, dan Kementerian Agama akan melakukan pengawasan terkait. Kalau tidak jadi berangkat dikembalikan tidak Pak biayanya? Ada. Kami minta akan. Yang kalau nanti ternyata mereka harus bayar, dia kasih kuasa ke saya, gugat siapa? Gugat Bapak atau gugat apa ini? Travel. Kira-kira. Nambahin Bang Hotman. Nambahin Bang Hotman. Bapak dan Ibu, kalau sudah daftar programnya sama, tentunya akan di-reschedule. Ketika kasus ini terjadi adalah bukan program peak season. Jadi nanti penjadwalannya bukan di paket Ramadan dan bukan terjadi di tanggal 15 sampai dengan 31 Desember. Ya, jadi nanti tinggal dipilih mau tanggal berapa tersedianya. Kita beli tepuk tangan terlebih dahulu. Semoga juga dengan jaminan dan solusi tadi mengurangi rasa harap-harap cemas kita ya. Kita akan kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Hot Room.